Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak di sana dalam keadaan sehat walafiat. Kami Bapak Ibu guru di sini juga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kalian sudah siap belajar hari ini ya? Hari ini kita akan belajar buku tema 4, tema kewajiban dan hakku, muatan pelajaran matematika bersama Bu Ria. Di dalam tema 4 terdapat 4 subtema. Subtema 1 mempelajari tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dua bilangan. Subtema 2 mempelajari tentang menyatakan suatu bilangan sebagai selisih dua bilangan. Subtema 3 menyatakan suatu bilangan sebagai hasil kali dua bilangan. Subtema 4 mempelajari tentang menyatakan suatu bilangan sebagai hasil bagi dua bilangan. Kali ini kita akan belajar tentang subtema 1 dan subtema 2. Subtema 1 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan cacah. Tujuan pembelajaran pada subtema 1 yang pertama, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui. Yang kedua, siswa dapat membuat cerita berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui. Cara menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Yang pertama, ketahuilah secara pasti jumlah bilangan yang sudah diketahui tersebut. Yang kedua, untuk mengisi bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang nilainya kurang dari jumlah bilangan yang diketahui. Yang ketiga, untuk mengisi bilangan kedua, jumlah bilangan dikurangi dengan bilangan yang pertama. Contoh, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 100. Jumlah bilangan yang diketahui adalah 100. Maka sekarang kita akan menentukan bilangan yang pertama. Untuk menentukan bilangan yang pertama, ingat nilainya harus kurang dari jumlah bilangan yang diketahui. Artinya nilainya harus kurang dari 100. Di sini kita tulis 40. Setelah itu kita isi bilangan yang kedua. Untuk mengisi bilangan yang kedua, bilangan yang sudah diketahui kita kurangi dengan bilangan yang pertama. Jadi 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Jadi sudah benar ya bahwa 40 ditambah 60 sama dengan 100. Contoh selanjutnya terdapat pada buku paket tematik tema 4 halaman 5. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah dan berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Jika jumlah hari belajar adalah 365 hari, maka kemungkinan yang pertama adalah hari belajar di sekolah 250 hari, ditambah hari belajar di rumah 115 hari, sama dengan 365 hari. Kemungkinan yang kedua, 300 ditambah 65 sama dengan 365 hari. Kemungkinan yang ketiga, 200 ditambah 165 sama dengan 365 hari. Kemungkinan yang keempat, 100 ditambah 265 sama dengan 365 hari. Dan adapun kemungkinan yang kelima, 150 ditambah 215 sama dengan 365 hari. Coba kita amati kembali cerita tentang keluarga Dayu di buku tematik kalian halaman 21. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, Ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagian lainnya dijual ke pasar. Tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Kemungkinan yang pertama, banyak kentang yang dijual 500 ditambah banyak kentang untuk di rumah 500, hasilnya 1000.
Kemungkinan yang kedua, 1000 ditambah 200 sama dengan 1200. Kemungkinan yang ketiga, untuk 1300 didapat dari 1000 ditambah 300. Kemungkinan yang keempat, 1000 ditambah 500 sama dengan 1500. Dan kemungkinan yang terakhir adalah 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Sekarang, cobalah buat cerita sendiri. Kamu dapat menentukan sendiri bilangannya. Sebelum kalian membuat cerita, Buria akan memberikan contoh ceritanya. Setiap hari, ibu selalu menyediakan makanan untuk Tania dan keluarganya. Ibu selalu menanak nasi sebanyak 3.400 gram. Pada hari itu, beras yang ibu miliki di dapur kurang dari 3.400 gram. Sehingga ibu harus membeli lagi di pasar. Berapa kemungkinan beras yang dimiliki ibu dan berapa yang harus dibeli ibu di pasar? Kemungkinan yang pertama, 3.000 ditambah 400 sama dengan 3.400. Kemungkinan yang kedua, beras di rumah ada 2.000 dan beras yang dibeli 1.400. Hasilnya 3.400. Kemungkinan yang kedua, 1.000 ditambah 2.400 sama dengan 3.400. Kemungkinan yang keempat, 1.200 ditambah 2.200 sama dengan 3.400. Kemungkinan yang kelima, 2.500 ditambah 900 sama dengan 3.400. Tugas yang pertama, buatlah soal cerita berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dan tentukan sendiri bilangannya. Seperti pada contoh di samping, tuliskan di buku tematik tema 4 halaman 23. Selanjutnya kita akan belajar tentang subtema 2, menyatakan suatu bilangan sebagai selisih dua bilangan. Tujuan pembelajaran pada subtema 2 yang pertama, siswa dapat menentukan dua bilangan yang sudah diketahui jumlahnya. Yang kedua, siswa dapat membuat cerita berkaitan dengan pengurangan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Cara menentukan dua bilangan pengurangan yang hasilnya sudah diketahui. Yang pertama, pastikan kamu sudah tahu berapa hasilnya yang sudah diketahui. Yang kedua, tentukan bilangan pertama yang nilainya harus lebih banyak dari hasil yang diketahui. Lalu tulis bilangan pertama yang sudah kamu tentukan di sebelah kiri. Yang ketiga, untuk menentukan bilangan kedua, kurangkan bilangan pertama dengan hasil yang sudah diketahui. Contohnya, silakan kalian buka buku paketmu halaman 50. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Bantulah Benny menentukan banyak kertas di awal dan yang terpakai. Sebagai contoh, kertas yang pertama, pastikan kamu sudah tahu berapa hasil yang sudah diketahui. Kertas yang tersisa ada 40. Yang kedua, tentukan bilangan pertama. Ingat, bilangan pertama harus lebih besar dari bilangan yang diketahui. Kita ambil di sini 500. Untuk mencari bilangan kedua, kita kurangkan bilangan pertama dengan hasil yang sudah diketahui. Jadi 500 dikurangi 460 sama dengan 40. Buatlah 5 kemungkinan lain dan tentukan banyak kertas di awal serta tentukan banyak kertas terpakai. Kemungkinan yang pertama, 600 dikurangi 560 sama dengan 40. Kemungkinan yang kedua, 740 dikurangi 700 sama dengan 40. Kemungkinan yang ketiga, 880 dikurangi 840 sama dengan 40. Kemungkinan yang keempat, 950 dikurangi 910 sama dengan 40. Kemungkinan yang kelima, 1040 dikurangi 1000 sama dengan 40. Contoh selanjutnya,
Silahkan kalian buka buku paket halaman 62. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Cobalah menyelesaikan soal berikut dan gunakan bilangan sampai 1000. Banyak daun yang tersisa adalah 90, sehingga kemungkinannya banyak daun yang gugur 990 dikurangi banyak daun yang tersapu 900, hasilnya 90. Kemungkinan yang kedua, 800 dikurangi 710 sama dengan 90. Kemungkinan yang ketiga, 1000 dikurangi 910 sama dengan 90. Contoh selanjutnya ada di halaman 86. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring, ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Jawabnya, diketahui anak yang bersuara lembut adalah 580. Maka 580 itu kita letakkan sebagai hasil yang diketahui. Sekarang kita tinggal menentukan bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua. Untuk menentukan bilangan yang pertama, jangan lupa bilangan pertama itu harus lebih banyak jumlahnya daripada hasil yang diketahui. Jadi di sini kita letakkan bilangan yang pertama itu 680. Karena 680 lebih banyak dari 580. Kalian boleh menggunakan angka yang lain, asalkan angka itu lebih banyak dari 580. Sekarang kita tinggal mencari bilangan yang kedua dengan cara mengurangkan bilangan yang pertama dengan hasil yang diketahui. Jadi 680 dikurangi 580 sama dengan 100. Jadi bilangan yang kedua adalah 100. Tugas kedua selanjutnya kalian kerjakan LKS halaman 269. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu dari penjelasan dari Bu Ria. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.